بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده، ولك الحمد كما ينبغي لوجهك الكريم وعظيم سلطانك. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة، وكشف الله به الغمة، وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وزد عليه وعلى آله وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. Amma ba'du. Pertama-tama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan karunia, taufik dan hidayah, sehingga kita dengan mudah melangkahkan kaki kita dan mengayunkan tangan kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kaum muslimin dan muslimat, para hadirin dan hadirat yang berbahagia, pada malam ini insyaallah taala kembali kita kepada tausiah kita tentang fiqhul usratil muslimah. Dan pada malam ini insyaallah kita akan mengambil judul Tibbul Usratil Muslimah, kesehatan keluarga muslim. Tidak diragukan lagi bahwasanya sehat itu adalah nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. La ya'rifu fadlaha katsirum minan nas, yang mana manusia tidak banyak mengetahui keutamaan sehat ini. Faqad qala Rasulullah, sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang kesehatan ini yang tidak banyak diketahui oleh manusia daripada keutamaannya. Bahkan manusia itu tertipu dengan kesehatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka tertipu, terpedaya, disangkanya nikmat ini atau kesehatan ini bukanlah nikmat. Apa kata Rasulullah di dalam masalah ini? Rasulullah bersabda, ni'matan. Ada dua nikmat, kata Rasulullah. Ni'matan maghbunun fihima, terpedaya pada keduanya itu, pada dua nikmat itu. Katsirum minan nas, kebanyakan daripada manusia disangkanya ini bukan nikmat Allah, sehingga mereka terpedaya, terlena, tertipu. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? As-sihhah. Yang pertama adalah nikmat sehat. Yang kedua apa? Wal faragh. Yang kedua adalah waktu senggang. Dua ini kebanyakan manusia terpedaya, disangkanya ini bukan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Limadza kana maghbunan? Kenapa mereka terpedaya, tertipu dengan dua nikmat ini? Li'annahu lam yastafid min sihhatihi wa faraghihi
bima yuqarribuhu ila Allah Ta'ala wad daral akhirah. Karena manusia dengan dua nikmat ini tidak bisa menggunakan, tidak bisa mengambil faedah untuk mendekatkan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan hari kemudian. Maka disebut dengan maghbunun. Kita lihat kebanyakan daripada manusia dengan waktu kosong mereka, dengan kesehatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada mereka, banyak manusia yang tidak bisa menggunakan dua nikmat ini untuk mendekatkan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan sebagian besar kaum muslimin dengan waktu kosong yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, waktu senggang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagian kadang-kadang mereka gunakan untuk apa? Sesuatu yang tidak memberikan faedah, baik untuk keuntungan duniawinya, jauh sekali lagi untuk keuntungan ukhrawinya. Kadang duduk sampai 2 jam, 3 jam mengelilingi meja dengan pandangan yang satu ke satu tempat sambil berpikir apa yang akan digerakkan. Setelah lawan menggerakkan satu benda, dia juga akan berpikir mana yang akan dia gerakkan. Habis waktu dengan itu 2 jam, 3 jam duduk. Al-faragh, waktu kosong. Apakah mereka lupa bahwa setiap detik daripada umur kita akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala? La tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'al an 4. Tidak akan bergeser tapak seorang hamba pada hari kiamat, kata Rasulullah, sehingga dia ditanya tentang 4 perkara. Tentang umurnya. Untuk apa dia gunakan? Kemana pergi umurnya? Waktu mudanya kemana? Hartanya dari mana dia dapatkan dan kemana dia belanjakan? Ilmunya. Ini pertanyaan 4 perkara. Yang kita ambil adalah waktu kosong kita, umur kita. Kalau seandainya sempat 3 jam saja sehari kita duduk tanpa mempunyai makna, kalikan 360 hari selama setahun, kalikan berapa kita mulai balik sampai sekarang. Apa yang akan kita katakan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala besok pada hari kiamat tentang umur kita yang hilang tanpa mempunyai makna? Maka Rasulullah katakan maghbun, tertipu. Kaum muslimin yang berbahagia, lidzalika awsa Rasulullah, oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan wasiat kepada kita semuanya, bisti'malis sihhah, untuk menggunakan kesehatan kita ini sebaik mungkin. Kemudian wal istifadah, dan untuk memberikan faedah untuk kesehatan kita ini sebaik mungkin untuk kita. Di dalam sebuah hadisnya Rasulullah SAW bersabda, memberikan wasiat kepada kita. Apa kata Rasulullah? Ightanim khamsan qabla khamsin. Jaga 5 perkara sebelum datang yang 5. Ini adalah hadis Rasulullah SAW. Ightanim khamsan qabla khamsin. Jaga 5 perkara sebelum datang yang 5. Salah satu yang 5 ini, wasihhataka qabla saqamika. Dan kesehatan kamu, kata Rasulullah, qabla saqamik, sebelum datang sakitmu. Dan juga masuk tadi nikmat yang manusia banyak tertipu.
wa faraghaka qabla syughlik, dan waktu senggang kamu sebelum datang waktu sibuk. Tetapi yang kita garis bawahi adalah wasihataka qabla saqamik, kesehatan kamu sebelum datang sakitmu. Oleh karena itu faj'al hadhihi as-sihhah, jadikanlah kesehatan-kesehatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita aunan, untuk membantu, untuk menolong kita ala ta'atillah, berbuat ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Idza aradta an ta'rif qadra as-sihhah, jika kita ingin mengetahui harga satu kesehatan itu, faktsar bi ziyaratil mustashfayat, maka mari kita berkunjung ke rumah sakit. Baru kita nanti tahu berapa harga kesehatan itu. Bapak-bapak sekalian, ibu-ibu yang dirahmati Allah, angin saja kalau sempat macet, angin saja kalau sempat macet itu ratusan juta itu. Coba kita bayangkan, ada seorang teman yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, enggak bisa buang angin, kelang kabut, sakit perut luar biasa, pontang-panting, disangkanya ini adalah sihir. Dia datang untuk minta diruqyah. Coba diruqyah. Setelah dibawa ke rumah sakit, diperiksa oleh dokter, dikasih obat dengan izin Allah Subhanahu wa taala, ini bukan sihir, tapi memang macet angin itu. Kata dokter, kalau 2 jam setelah minum obat ini enggak ada perubahan, maka Bapak langsung nginap di sini untuk dioperasi. Angin saja ditahan oleh Allah Subhanahu wa taala sedikit. Itu nikmat kesehatan. Sekarang kita alhamdulillah, nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita luar biasa. Dengan pandangan kita, telinga kita yang masih bisa mendengar, penglihatan kita yang masih melihat, gigi kita yang masih sempurna, jasmani kita yang masih utuh, kesehatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Maka jadikanlah kesehatan ini aunan li taatillah, untuk membantu kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jika kita ingin mengetahui harga kesehatan itu, mari kita ke rumah sakit. Betapa banyak orang yang sakit rindu ke masjid untuk salat berjemaah, enggak sanggup, terbaring di rumah sakit. Betapa banyak orang yang sakit di rumah sakit rindu untuk membaca Al-Quran, enggak bisa karena suaranya enggak keluar, terbaring, terbujur di rumah sakit. Ini nikmat yang luar biasa yang harus kita syukuri. Maka para ulama kita menyebutkan, mensyukuri nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita dengan seluruh anggota tubuh kita yang masih sempurna diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seluruhnya itu adalah kaitannya dengan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang disebut dengan syukur nikmat terhadap kesehatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Mata kita, bagaimana kita mensyukuri mata ini yang telah kita pakai mungkin puluhan tahun untuk melihat sesuatu, melihat ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ingin mensyukuri nikmat mata ini, perbanyaklah untuk melihat Al-Quranul Karim. Perbanyaklah kita membaca hadis-hadis Rasulullah SAW. Perbanyaklah kita mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Jadikan pandangan kita ini untuk membantu kita berjalan. Kemana? Ke tempat maksiat? Diskotik? Tidak. Ke masjid.
Ini kalau kita ingin mensyukuri nikmat mata. Telinga yang masih diberikan oleh Allah SWT, pendengaran yang sempurna kepada kita hari ini. Kemana kita gunakan? Apakah mendengar musik? Tidak. Tetapi lantunan-lantunan ayat-ayat suci. Al-Quranul Karim. Kaki, tangan, dan seluruh anggota tubuh kita. Itu yang disebutkan dengan syukur nikmat oleh para ulama kita. Sebab syukur nikmat itu dengan hati, dengan lisan, kemudian dengan perbuatan. Dengan hati kita selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan lisan kita mengucapkan ucapan alhamdulillah, memuji Allah atas nikmat yang diberikan. Dengan perbuatan kita untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala. Washkurillah ala ni'amihi. Bersyukurlah terhadap Allah Subhanahu wa taala, terhadap nikmat-nikmat yang diberikannya. Wahfazhu, jaga telinga kamu, kata pengarang, min sima'il aghani, daripada mendengar-dengar nyanyi-nyanyian, wal musik, dan musik. Tetapi kita tukar ini dengan mendengar, membaca Al-Quranul Karim. Kaum muslimin dan muslimat, para hadirin dan hadirat yang kami muliakan. Di dalam sebuah hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala berfirman. Apa kata Allah? Wala yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil. Selagi hamba saya mendekatkan dirinya kepada saya, kata Allah, bin nawafil, dengan amalan-amalan sunnah, hatta uhibbah, sehingga saya mencintainya. Kuntu sam'ahu alladhi yasma' bihi, maka saya akan menjadi apa? Pendengaran yang dia untuk jadikan mendengar. Wa basarahu, dan pandangan penglihatannya yang dia jadikan untuk melihat. Wa yadahu, dan tangannya yang dia jadikan untuk mengambil, menyentuh. Dan kakinya yang dia jadikan melangkah. Ulama menyebutkan maknanya ini, Allah akan selalu membantu penglihatan kita, pendengaran kita, tangan kita, kaki kita untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini maknanya jikalau kita selalu mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, is'al nafsaka. Mari kita bertanya sekarang kepada diri kita masing-masing ini. Apa pertanyaan kita? Hal syakarta Allah Subhanahu wa taala? Apakah kita telah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Ini pertanyaan kita, setiap kita. Dan jawabannya tidak perlu kita ucapkan. Jawabannya cukup kita yang mengetahui. Mata kita, apa kita telah mensyukurinya? Tangan kita, apa telah kita mensyukurinya? Kaki kita telah, apa kita telah mensyukurinya? Apakah sesuai sudah dengan perbuatan-perbuatan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Kita bertanya hari ini. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunjukkan dia abdan syakura itu, salat malamnya luar biasa, ibadahnya luar biasa, kita apa? Tanda kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ketika ditanya oleh Aisyah radhiyallahu anha, "Ya Rasulullah, kok begini salat engkau ya Rasulullah? Sehingga bengkak tumitmu." Apa jawaban Rasulullah? Apakah Rasulullah kurang ibadah sehingga dia dengan begitu semangat untuk beribadah? Tidak. Apakah Rasulullah orang yang banyak dosa sehingga ibadahnya begitu? Jawabannya juga tidak. Apakah Rasulullah orang yang terakhir untuk masuk surga sehingga ibadahnya seperti itu? Jawabannya juga tidak. Bahkan orang yang pertama kali
Jawaban kata Rasulullah SAW, afala uhibbu an akuna abdan syakura. Wahai Aisyah, tidakkah saya suka kalau saya pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ternyata amalan-amalan yang kita lakukan ini adalah bagian daripada syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum muslimin yang berbahagia, sekarang kita akan diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sakit. Apa yang harus kita lakukan dengan ujian dan cobaan ini? Apakah kita akan berkeluh kesah? Atau kita anggap ini adalah suatu azab dari Allah? Atau kita anggap ini adalah suatu kebencian Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita kalau kita diuji? Atau keluarga kita? Maka pelajaran kita pada hari ini adalah kesehatan yang berkaitan dengan juga sakit-sakit dan penyakit-penyakit. Apa faedah sakit itu? Bagaimana kita berkunjung kepada orang yang sakit? Apa yang harus kita lakukan kepada orang yang sakit? Bagaimana adab kita berziarah? Dan apa keutamaan berkunjung kepada orang yang sakit? Kalau kita diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan satu penyakit, ini bukanlah suatu kebencian Allah terhadap kita. Al-ibtila bil marad, ujian dengan sakit, ini bukan kebencian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa demikian? Sebab setiap penyakit yang ditimpakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hamba, kemudian hamba ini bersabar, tidak berkeluh kesah, kemudian dia jalani hari-hari sakitnya dengan kesabaran, namun dia tetap berusaha untuk berobat, untuk mencapai kesembuhan. Ini merupakan penghapusan dosa-dosanya yang telah berlalu. Bahkan sampai duri yang menusuk kaki kita, atau kita tersandung di jalan, seluruhnya itu adalah penghapusan untuk kita. Bagaimana kalau seandainya yang sakit itu luar biasa? Sakit perut yang luar biasa, sakit kepala yang luar biasa, tersandung saja itu adalah penghapusan dosa. Artinya apa? Artinya ini adalah kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada siapa? Kepada kita. Maka jangan pernah menganggap penyakit itu adalah azab dan kebencian Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Jangan. Mari kita bersabar. Namun kita dianjurkan untuk berobat. Tidak pasrah. Rasulullah SAW bersabda, tidaklah Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan satu penyakit kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan obatnya. Oleh karena itu, berobatlah kata Rasulullah SAW. Disuruh kita untuk berobat. Sebab ada sebagian orang yang salah kaprah di dalam memahami tawakal. Kok tidak berobat? Jawabannya sederhana saja. Kalau nanti sampai masa sembuhnya, sembuh sendiri. Tidak ada usaha. Ini tawakal yang salah ini. Rasulullah menganjurkan kita untuk berobat. Dengan berbagai macam obat. Baik itu secara medis maupun itu secara ruqyah dan lain sebagainya. Sebab ayat Al-Quran itu seluruhnya adalah obat. Al-Quran itu adalah obat seluruhnya. Jangan kita lupa Al-Fatihah itu adalah suatu obat yang sangat manjur. Namun kadang-kadang kita kurang yakin sehingga juga tidak tercapai untuk kesehatan kita. Kita baca sebuah kisah sahabat Rasulullah SAW dalam satu perjalanan. Kemudian mereka ingin menginap di satu tempat. Orang-orang Badui di sana, mereka tidak dapat izin. Malam itu kepala suku itu digigit, apakah oleh ular atau
dilipan atau sebagainya, yang sakitnya luar biasa. Apa kata orang-orang suku tersebut? Coba kita minta obatlah sama orang-orang yang tadi minta izin sama kita di sini. Nampaknya mereka adalah orang-orang baik. Apa yang diberikan oleh sahabat Rasulullah ini kepada mereka? Air putih yang dibacakan Al-Fatihah. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala sembuh. Jadi baik secara medis maupun secara ruqyah kita dianjurkan untuk berobat. Selagi yang halal, tidak yang haram, sebab Allah tidak akan menurunkan obat dari sesuatu yang haram. Maka kita disuruh untuk berobat. Bahkan dengan sedekah itu juga obat. Rasulullah SAW bersabda, "Dawau mardakum bis-sadaqah." Obati orang yang sakit di antara kalian dengan apa? Bis-sadaqah, dengan bersedekah. Kita niatkan sedekah kita ini obat untuk orang yang sakit di antara kita dengan atau keluarga kita. Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kemudian al-ibtila' bil marad. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda di dalam hadis yang sahih. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Khairukum, orang yang paling baik di antara kalian, man tala umruhu, adalah orang yang paling panjang umurnya. Orang yang panjang umurnya. Wa hasuna amaluhu, dan baik amalannya. Yang panjang umurnya sampai 60 tahun sampai 70 tahun. Tentu banyak dia merasakan garam kehidupan ini. Berbagai macam penyakit mungkin pernah dia derita. Sakit kepala, sakit perut dan lain sebagainya. Tetapi Rasulullah katakan, jika amalan kita itu baik, kita termasuk khairukum, kata Rasulullah, orang yang paling baik di antara kamu. Kemudian Rasulullah SAW menjadikan penyakit ini sebagai apa? Sebagai penghapusan dosa, sebagaimana yang kita terangkan tadi. Jangan pernah kita menganggap penyakit yang mungkin pernah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah kebencian Allah kepada kita. Jadikan ini sebagai kebaikan untuk kita. Adab untuk mengunjungi orang yang sakit. Beberapa adab diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengunjungi orang yang sakit. Yang pertama, ad-du'a. Mendoakan. Ini yang pertama. Mendoakan orang yang sakit. Doa yang diajarkan oleh Rasulullah, doa yang sangat pendek tetapi maknanya sangat luas sekali. Allahumma rabban nas. Ya Allah, Tuhan manusia. Rabb manusia. Ini pemakaian makna Rabb kadang-kadang dan makna Tuhan ya. Lebih bagus kita pakai Rabb saja. Rabb manusia. Azhibil ba'sa. Hilangkanlah sakit atau penyakit ini. Washfi antas syafi. Sembuhkanlah, engkaulah yang menyembuhkan. Di sini kita diajarkan akidah, keyakinan bahwa yang menyembuhkan, yang menghilangkan penyakit bukan orang yang mengobat, bukan orang yang meruqyah, bukan dokter, bukan perawat, tetapi Allah.
Antas syafi. Engkau adalah yang menyembuhkan. Wa idza maridtu fahuwa yashfini. Apabila saya sakit, Allah lah yang menyembuhkan saya. Ini harus mantap keyakinan kita. Kadang-kadang kita berobat mungkin kurang memahami di dalam masalah akidah ini. Kalau saya berobat sama dokter itu atau sama bapak itu, wah langsung sembuh itu. Lupa kita Allah Subhanahu wa taala yang menyembuhkan. Maka bagi seorang dokter muslim yang memahami ini juga harus mengajarkan kepada pasiennya. Ini juga perlu. Saya ini cuma sebagai perantara nih Pak. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kesembuhan kepada Bapak. Ini obat saya kasih. Maka Rasulullah mengajarkan apa? Isfi antas syafi. Sembuhkan, engkaulah yang menyembuhkan. Berarti tidak ada yang lain yang bisa menyembuhkan. La shifa illa shifa'uk. Tidak ada kesembuhan itu kecuali kesembuhan datang darimu ya Allah. Ini yang harus kita yakini. Dan ini yang harus kita bacakan kepada yang sakit. Kita doakan orang yang sakit ini. Ini adab berziarah kepada orang yang sakit. Doakan dia. Yang kedua, adab untuk berziarah kepada orang yang sakit, jangan pernah kita mengucapkan perkataan yang memberikan rasa takut kepada orang yang sakit. Tapi berusahalah kita untuk memberikan kata-kata yang manis kepadanya. Sebagaimana Rasulullah SAW kalau dia berkunjung atau berziarah kepada orang yang sakit, apa kata Rasulullah? La ba'sa tahurun insyaallah. Nampaknya penyakit biasa. Sebentar juga akan sembuh, kata Rasulullah. Tahurun insyaallah. Insyaallah juga akan baik. Jangan pernah kita membayangkan teman kita yang pernah sakit sama dengan penyakit yang dideritanya. Kemudian 2-3 hari setelah itu dia wafat. Ini bukan kegembiraan, malah tambah sakit orang yang sakit. Ini tambah sakit dia mendengarkan. Pusing kepalanya. Atau kita sebutkan, wah ini nggak ada jalan lain ini kecuali harus dioperasi. Oh kemarin biaya teman saya itu 200 juta. Tambah sakit dia. Kita lihat Rasulullah SAW. La ba'sa tahurun insyaallah. Ini adab yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada kita. Kemudian yang ketiga, kalau kita berkunjung ke rumah sakit dan kebetulan di dalam kamar itu juga ada penghuni orang lain yang sakit, sempatkanlah kita juga untuk mengunjungi mereka. 2-3 orang kadang-kadang satu kamar dengan keluarga kita yang sakit. Jangan kita cuman untuk keluarga kita saja. Selagi itu mungkin perempuan sama perempuan, laki-laki sama laki-laki, sempatkanlah kita untuk berkunjung ke tetangga saudara kita yang sedang sakit ini, yang satu kamar dengan mereka. Kita juga bertanya dan mendoakan orang-orang yang berada di samping-sampingnya. Ini adab yang mungkin hari ini kadang-kadang kalau kita berkunjung ke rumah sakit, cukup kita melihat keluarga kita saja, tanpa kita peduli dengan orang-orang yang berada di samping-samping mereka, yang satu kamar dengan mereka. Kalau kamar lain tunggu dulu, mungkin kita nggak kenal dan susah untuk masuk. Tapi kalau yang satu kamar, insyaallah taala, sebab bagaimanapun untuk mengunjungi orang yang sedang sakit ini luar biasa diberikan oleh Rasulullah SAW. Keutamaannya. Rasulullah menyebutkan pada saat itu dia berada di mana? Fi riyadil jannah. Orang yang mengunjungi orang yang sakit itu berada di taman-taman sorga. Ya Allah. Luar biasa keutamaan mengunjungi orang yang sakit ini. Berada di taman-taman sorga. Kenapa demikian?
Kalau kita melihat ibadah-ibadah sosial itu keutamaannya luar biasa. Karena mungkin Rasulullah sudah membaca keadaan umat ini, untuk ibadah sosial ini susah mungkin. Betapa banyak orang yang rajin ibadah sunnah. Betapa banyak orang yang rajin bersedekah. Betapa banyak orang yang puasa sunnah. Tetapi kadang-kadang untuk mengunjungi orang sakit, untuk memberikan waktunya itu sangat susah sekali. Maka Rasulullah SAW memberikan sugesti kepada orang-orang atau kepada kita agar kita mau mengunjungi orang yang sakit. Sebab mengunjungi orang yang sakit itu juga memberikan sugesti kepada orang yang sakit untuk kesembuhan. Coba kalau kita sakit, enggak ada satu pun pemilih kita, karib kerabat kita, teman kita, handai tolan kita yang mengunjungi kita. Bagaimana perasaan kita? Maka Rasulullah memberikan keutamaan fi riyadil jannah, berada di taman-taman surga Allah Subhanahu wa taala. Adab yang keempat, al-hadaya. Kalau bisa kita untuk membawa buah tangan, hadiah yang bisa meringankan orang yang sakit. Jangan malah kita pula yang memakan seluruh buah-buahan yang dibawa orang di situ. Kita sampai ke kamar orang yang sakit, kita lihat buah-buahan yang begitu banyak, kita pula yang menghabiskan, sementara kita tidak bawa apa-apa. Bawalah sekedar untuk meringankan. Apakah uang sedikit atau hadiah yang lain yang bisa menyembuhkan, dan kita pahami siapa yang kita kunjungi. Kalau kita yang kunjungi itu adalah orang yang suka membaca umpamanya dan kesembuhannya sudah ada dan dia sudah bisa membaca seperti biasa namun masih terbaring, enggak salah pula kita membawakan buku-buku yang baru dengan judul yang baru untuk dia baca. Enggak mesti uang, enggak mesti buah-buahan. Mungkin kita tahu teman kita yang sakit ini hobinya apa. Dia hobi membaca, dia hobi ilmu pengetahuan. Kita bawakan hadiah buku untuknya. Ini hadiah untuk kamu. Dia suka mendengarkan kaset, ceramah-ceramah. Kita bawakan kaset. Hadiah. Ini adalah luar biasa. Adab yang kelima, untuk mengunjungi orang yang sakit adalah perpendeklah waktu ziarah. Jangan berlama-lamaan duduk di tempat orang yang sakit. Ini mempunyai faedah yang luar biasa. Yang pertama, jika penyakit yang dideritanya adalah penyakit yang menular, maka pada saat itu kita juga harus tidak perlu berlama-lamaan di situ. Yang kedua, mungkin dia ingin beristirahat. Mungkin dia ingin berbaring. Kalau kita berada di sana mungkin dia malu dan segan. Maka adab yang kelima adalah perpendeklah waktu kita berkunjung. Namun jika waktu atau jika orang yang sakit ini senang dengan keberadaan kita di situ, menjadikan dia bisa tersenyum, bisa gembira, bahagia dengan kunjungan kita, ini juga tidak masalah kita duduk bersama dia bercerita. Nah, berarti ini melihat situasi dan kondisi yang kelima ini. Kitalah yang menentukan dan kitalah yang melihat. Kalau seandainya dengan kehadiran kita menjadikan dia senang, maka bolehlah kita untuk menambah waktu kita sedikit. Kemudian jika itu tidak menyenangkan, maka diperpendeklah waktu ziarah kita. Silakan, Pak. Ya. Allahumma rabban nas azhibil ba'sa washfi antas syafi la shifaa illa shifaa'uk shifaa'an la yughadiru saqama. Insyaallah nanti kalau Bapak ingin kita catatkan. Insyaallah kita catatkan. Masih ada waktu 2 menit. Silakan. 1 menit. Fawaidul marad. Apa faedah sakit? Jangan kita anggap sakit itu bala.
Kalau seandainya sakit itu bala, niscaya Allah tidak akan memberikan penyakit kepada para nabi dan rasul. Tetapi kita lihat para nabi juga sakit, para rasul juga sakit. Kita lihat Nabi Ayyub alaihissalam, penyakit yang dideritanya luar biasa. Ini adalah kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Maka sakit itu juga mempunyai faedah. Kalau kita tidak pernah ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sakit, bisa jadi kesehatan yang terus-menerus ini diberikan oleh Allah dua saja. Yang pertama itu betul-betul nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, maka syukurilah nikmat itu. Atau yang kedua istidraj, dengan kesehatan itu kita malah tambah jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, fawaid, faedah daripada sakit yang pertama tahwid, yaitu Allah memberikan peringatan kepada kita. Dan insyaallah taala ini akan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya dengan judul Fiqhul Usra Al-Muslimah, fikih keluarga muslim. Pada pertemuan-pertemuan berikutnya kita sambung apa fawaid al-marad, keutamaan atau faedah daripada sakit. Kita tutup dengan doa kafatul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.